Mengawali profesinya sebagai seorang arsitek dan kemudian menjadi seorang doula, rasa ini juga pertanyaan yang pernah terbersit oleh seorang Imu atau nama panggilan dari Irma Syarifat. Namun keinginan dari Imu untuk menjadi seorang doula muncul ketika Imu melewati persalinan demi persalinan yang dia alami. Ia mengalami transformasi yang begitu luar biasa dalam hidupnya dan ia percaya bahwa persalinan adalah sebuah momen yang menyenangkan di mana membutuhkan support system yang tepat. Sehingga cinta dan juga kedamaian hidup dapat dimulai dan dirasakan sejak dalam rahim. Let's connect with her story, Irma Syarifat. Mbak Imu, gimana kabarnya and how's life recently? Kabarku baik banget. Terus tapi memang lagi agak padat dan lagi cukup lelah karena ada kelahiran lagi cukup banyak di sekarang ini, dan anak-anak pun juga lagi sering perlu diantar ke sana ke sini kan, udah mulai main-main sama teman playdate gitu kan. Jadi makanya harusnya aku menanyakan apakah cukup tidurmu Mbak Imu? Iya betul. Itu ada pertanyaan yang lebih spesifik. Karena pekerjaannya Mbak Imu ini unik ya. Jadi kalau boleh ceritakan, awalnya berprofesi sebagai arsitek, di mana ahli konstruksi nih ya, dan akhirnya menjadi seorang doula, ahli kontraksi Mbak Imu, gitu ya. Jangan ketuker ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Imu akhirnya terpanggil menjalani profesi ini? Ya, ini semua pertanyaan yang paling mendasar dan semua tertarik karena ini dari arsitektur terus kemudian menjadi doula gitu kan. Tapi aku selalu jawab seperti yang tadi Ciang bilang, dari konstruksi menjadi kontraksi, nggak jauh-jauh banget. Yang diurusin yang satu rumah di dalam dunia, yang satu rumah dalam rahim. Nah, kenapa aku terpanggil? Karena sebenarnya pengalaman pribadi aku dari melahirkan anak pertama dan anak kedua, aku merasa perjalanan kehamilan dan menjadi orang tua itu ada rasa sepi, tapi juga ada rasa happy, haru, excited, dan itu rasanya on and off itu. I feel like kayaknya perlu banyak support dan bantuan dari mindset, edukasi, emosional juga. Ada nggak sih orang yang berkecimpung di bidang ini? Karena kita bangun rumah aja kan banyak mengolah emosi kan. Nah, ada arsitek tuh buat tempat curhatnya gitu kan, buat tempat brainstormingnya juga, ada advokasinya, ada informasinya juga. Nah, ini buat lahiran ini nggak main-main kan, dalam satu fase kehidupan pasti belum tentu sering-sering banget nih. Aku yang anaknya 4 aja udah tergantung, termasuk yang sering, tapi dalam fase kehidupan bisa dibilang 4 kali lahiran. Ya nggak sebanyak itu juga ketimbang sama fase hidup gitu. Nah, kemudian dari pengalaman 2 kali persalinan, aku merasa banyak inspirasi, transformasi yang luar biasa dari seorang perempuan tiba-tiba dalam satu hari jadi seorang ibu, dan juga laki-laki tiba-tiba dalam satu hari jadi seorang ayah gitu. Nah, dari situlah aku merasa naik dan turunnya perjalanan itu aku merasa terpanggil, kayaknya perlu lebih banyak lagi orang-orang yang berkecimpung di bidang ini, mendampingi proses perjalanan ini. Ternyata ada nama profesinya doula. Mungkin di Indonesia pada tahun itu pada saat aku lahir anak pertama 2011 gitu ya, belum banyak. Jadi aku perlu mengambil dari luar gitu, dari Dona atau dari the UK, doula di Amerika atau di UK. Lalu aku ambil sertifikasinya di tahun 2014 karena habis melahirkan 2 anak aku. Karena terinspirasi persalinanku juga gitu kan ya. Nah, setelah aku ambil itu dari 2014 sampai sekarang, akhirnya aku menjadi semakin kuat. This is my life calling. From construction into contraction. Oh, construction into contraction. Ini kata-kata yang bisa dikuat nih. Betul. Tapi Mbak Imu, mungkin belum banyak orang yang paham gitu ya. Sebenarnya fungsi doula ini sebagai support system, apakah akhirnya menggantikan seorang peran ayah? Nah, dari skala 1 sampai 5 mungkin ya, biar nggak terlalu jauh ke 10. Seberapa penting sih peran doula dalam persalinan menurut Mbak Imu sendiri? Tentu saja 5 dong. Tentu saja 5, ini profesi saya. Iya, ini profesi saya. Tapi kalau ditanya ke ibu dan ayah mungkin 6 jawabannya. Oh enggak ya, sepenting itu. Tapi aku akhirnya juga merasakan Mbak Imu ketika proses lahiran pertamaku, pengalaman pertama kali aku melahirkan, nggak ada doula. Itu itu cukup challenging juga ternyata. Ternyata sebegitu besar peran dari doula sebagai support system atau orang ketiga yang membersamai proses lahirnya ibu dan juga proses lahirnya ayah itu sendiri pada saat itu. Nah, sebenarnya kalau tadi aku balik lagi, apakah sesungguhnya peran doula ini menggantikan
peran ayah. Kalau dari Mbak Imu sendiri bagaimana? Yes, ini juga banyak banget para ayah bertanya, kenapa perlu ada orang lain lagi selain aku? Aku kan bisa gitu. Aku sangat percaya ayah memang bisa, tapi percayalah klien kami itu bukan hanya ibu, tapi ibu, bayi, dan ayah. Ibu punya rasa khawatir, punya rasa naik dan turun dalam kehamilannya. Kita punya apa sih? WhatsApp group, support system, dan seluruh society juga tahu kalau hamil ada di dalam perut perempuan, ada dalam rahim perempuan. Sehingga udah secara sadar 9 bulan tuh berproses dengan pertumbuhan dirinya. Tapi kita perlu sadar juga dari ayah sesungguhnya di 9 bulan itu juga dia berproses. Dan kemana letak support system ayah? Nggak mungkin ya makan siang bapak-bapak lagi ngobrol, bro ketuban pecah kita harus ngapain? Nggak ada obrolan itu. Bener, bukan ya? Satu bro mesti ngapain, nggak ada gitu. Jadi sesungguhnya yang hatinya juga perlu disentuh justru para ayah, karena kekhawatiran ibu, ketakutan ibu, ayah 2 kali lipat merasakannya. Hanya society kan bilang bapak-bapak nggak boleh nangis. Jadi dia mau nangis gimana? Cuman bisa cool, tenang, bisa. Padahal kalau ditepuk juga udah banjir gitu kan. Padahal dalamnya dia juga kebingungan sendiri. Banget. Dan kalau ada segala sesuatu yang emergency terjadi, yang tanda tangan siapa? Ayah. Yang ngasih keputusan siapa? Ayah. Kalau salah ngambil keputusan, ibunya ngomel sama dia juga gitu. Jadi dia perlu memahami juga jalannya persalinan. Makanya Dula itu sebenarnya fungsinya ada 3 pilar, yaitu emotional support, physical support, information, and advocacy untuk ibu dan ayahnya. Makanya bukan hanya mensupport secara emosional dan mental, juga gerakan-gerakan fisik apa yang bisa membantu lancarnya persalinan dan kehamilan yang sehat, tapi juga information advokasi berupa kelas edukasi persalinan, berupa diskusi-diskusi dan juga rilis emosional yang mana akhirnya goals akhirnya parameter yang membuat ibu dapat memahami kondisinya lahir dan batin, apa yang dia inginkan dan apa yang ingin dia raih, mimpikan, usahakan dan lepaskan. Ayah juga dapat membantu mengambil perannya membuat semuanya menjadi kondusif gitu. Jadi ayah itu kayak bisa baca, jadi kayak maps di perjalanan gitu. Kalau kita macet 2 jam, tapi nggak ada yang ngasih tahu bahwa di depan ada truk kebalik, 2 jam itu rasanya like forever kan. Betul. Tapi kalau kita tahu akan ada macet karena truk kebalik, kita bisa berekspektasi bahwa 2 jam itu wajar. Seperti persalinan. Persalinan ada yang 6 jam, 12 jam, 3 hari bahkan ada ya Ibu. Terlama kapan Bu yang Ibu pernah dampingi mungkin? Ya bisa seminggu gitu kan. Kalau itu terjadi, tapi kalau dia nggak tahu apa sih yang menjadi hambatannya, kenapa sih bisa seperti ini, itu rasanya 1 jam tambahan aja udah kayak like forever kan. Tapi kalau kita tahu, oh yang kurang itu kontraksinya kurang kuat, oh ternyata posisi bayinya belum masuk panggul dan lain-lain, hal itu yang akhirnya membuat ayah dan ibu pun lebih berkesadaran. Apalagi saat momen lahiran ya, kita sama-sama clueless. Betul. 2 orang yang akan menjabat title baru sama-sama clueless, dan hadirnya seorang Dula ini pada akhirnya dapat menjadi support system bukan hanya bagi ibu tapi juga untuk para ayahnya. Dan menurut aku nih Mbak, momen lahir itu energinya begitu besar dan begitu sensitif. Kalau kita bicara secara holistiknya ya, apa yang harus dimiliki fondasi utama nih seorang Dula saat menemani proses kelahiran dengan energi yang begitu ramai dan kuatnya dan rapuhnya Mbak Imu? Ya, Dula itu perlu bisa menjaga persalinan. Jadi kita holding space, safe space untuk semua pihak. Jadi sebelum membuat aman orang lain, tentu saja pertama perlu aman dulu di dalam. Jadi kalau kitanya aman, kita juga punya kekuatan untuk bisa memberikan energi kita untuk mengamankan suasana di persalinan. Lalu kedua, trust the process. Kemudian kembalikan semua leadernya di siapa? Di bayi. Jadi ibaratnya kalau kayak kereta api, bayi itu adalah lokomotifnya, masinisnya ibu, sisanya semua di gerbong. Jangan dibalik. Jadi kayak birth provider, dokter, dan semuanya itu semua ada di gerbong. Suami pun bahkan juga penjaga gerbongnya lah gitu ya. Bersama Dula ada di situ. Bukan dibalik, bukan lokomotif adalah birth provider, ya. Kemudian masinisnya mungkin ayah gitu kan, karena dia tanda tangan. Ibu sama bayi di gerbong, bayi paling belakang banget lagi karena dia dianggap tidak bisa bicara, tidak bisa punya pilihan dan lain-lain. Sehingga semua memberikan keputusan terbaik
ada di pihak luar, yaitu birth provider, support system, ibu bapak mertua gitu kan ya. Yaudah apa kata mertua aja deh, apa kata orang tua aja deh, apa kata dokter yang baiknya aja, aku kan orang awam gitu. Tapi kan ini badan kamu gitu, ini kan badanmu, it is your story. Kamu nggak sering-sering melahirkan setiap hari, bapak nggak sering-sering punya istri lagi hamil nih, ya kan? Anak aku 4, suami aku mengalami menemani 4 kali lahiran, itu udah banyak ya. Tapi kalau dihitung dari jangka waktu hidupnya juga 4 kali tuh juga nggak banyak gitu sebenarnya. Jadi kalau emang ini nggak sering-sering, kenapa enggak kita mau fully fokus untuk our transformasi? Karena ini bukan tentang lahirnya bayi, tapi ini our transformasi loh. Ini pintu gerbang kita mau menjadi orang tua. Kalau kita nggak melewati pintu gerbang ini dengan komunikasi yang baik antara dua arah, ya akan ada PR yang banyak menjadi orang tua. A good communications dan bagaimana kita meng-create ruang yang aman ya untuk terjadinya sebuah proses lahir tersebut. Dan trust the proses. Gitu kita nggak bisa expect, nggak boleh expect sih. Misalnya kayaknya ini lama deh, kayaknya ini cepet deh. Baby always surprise us. Dan dia tahu sendiri kapan waktunya. Jadi jangan dipredik-predik. Jangan diprediksi bahwa oke, bayi yang kayak gini nggak lama deh, kayak bentar deh. Ibunya kayak rajin olahraga, kayak cepet deh, belum tentu gitu. Atau sebaliknya, dia mageran banget. Kayaknya atau kayak udah lahiran kedua, ketiga udah cepet nih, sering sekali kayak gitu ya. Ternyata tidak. Jadi kita benar-benar perlu tunduk, patuh pada prosesnya. Bahkan misalnya kita cemeh dikit, misalnya udahlah cepet, gue nggak usah bawa baju ganti. Wah, dikasih 2 hari. Kayak gitu ya biasanya ya. Jadi perlu semua persiapan secara mental dan niat. Kita siap untuk 3 hari ataupun 2 jam. 2 jam itu terkepot-kepot juga loh. Jangan pikir lahiran 2 jam tuh seneng. Dulanya kalau Mbak aku udah bukaan 8, wow. Aku sering lihat banget sih dari berpindah dari satu story ke story lain. Loh, kok 1 jam yang lalu masih di sini? Kok 1 jam kemudian udah berpindah lagi nih Mbak Imu? Bisa lagi lebaran, lagi salaman. Oh, kita harus berangkat nih ke lahiran. Ada yang calling gitu ya. Tapi Mbak Imu menemani setiap proses lahir klien-klien ya. Bisa nggak disimpulkan dan aku bertanya gitu, why birth matters untuk Mbak Imu? Ini pertanyaan yang harus hening gitu. Why birth matters? Ya, karena setiap manusia yang hadir ke dunia pasti semua pernah melewati masa lahir. Jadi kalau misalnya kita bisa menanamkan segala kebaikan, segala hal-hal yang baik gitu ya ke dalam jiwa yang akan terlahir, sebenarnya itu akan membantu proses perjalanan setiap dari kita di dunia untuk menjalankan misi jiwanya secara lebih berkesadaran. Sehingga trauma-trauma secara bukan fisik saja ya, tapi terutama mental dan emosional yang akan kita bawa sepanjang sisa hidup kita di dunia, itu sudah lebih terpetakan dengan baik. Relasi dengan orang tuanya, tapi yang paling penting sih relasi dengan dirinya ya, karena kita terlahir di dunia, paling pertama kita pasti nyari safe, warm, food, and secure. Kalau ketiga itu tidak difasilitasi dengan baik, ya tentu saja akan sudah mulai itu trauma-trauma kehidupan yang sudah dimulai dari proses lahir. Bahkan diambil mundur dari proses dalam kandungan, karena bayi udah bisa mendengar, udah bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Bahkan kalau seorang nenek hamil seorang anak perempuan, di dalam janin anak perempuan yang udah ada telur ya, jadi nenek itu sudah mengandung cucunya pada saat itu. Kebayang si nenek itu selama hamil nangis terus, emosinya sudah menurun sampai ke 2 generasi di bawahnya. Aku percaya sih, aku cengeng banget nenek, aku cengeng banget, mama aku cengeng banget, jadi kita keluarga cengeng. Oh ternyata aku sudah merasakan perasaan nenekku ya saat itu ya. Jadi kalau ada ibu hamil, yang ditanya adalah saat ibumu hamil kamu, kira-kira tahu nggak ibunya lagi ngerasain apa? Nenekmu lagi ngerasain apa saat hamil ibu kamu? Itu ngaruh banget. Jadi why birth matters, kalau kita bisa menyadari prosesnya lebih berkesadaran, kita sebenarnya memberi kebaikan untuk 2-4 generasi di bawah kita. Ini kesempatan kita mau putus patternnya atau tidak, disinilah. Ini gitu. Kalau ada audiens di sini kayak boleh tepuk tangan yang meriah. Ini luar biasa banget loh obrolannya. Tapi ini sebuah perjalanan yang luar biasa penting, kelahiran, karena artinya kita mewarisi apa nih yang pendahulu-pendahulu kita rasakan gitu.
dan kehadiran support system yang tepat ketika proses lahir itu terjadi gitu adalah satu kunci rasa secure, rasa damai yang kita coba create dan mungkin kita wariskan berarti gitu Mbak Imu ya. Betul. Dan kalau ngomongin soal profesi Mbak Imu sebagai doula, gak seperti karyawan-karyawan 9 to 5 lainnya nih Mbak Imu. Seperti yang tadi aku juga mention, aku sering kali lihat story Mbak Imu dari 1 jam yang lalu ke 1 jam yang akan datang sudah berpindah tempat sebegitunya. Padahal jaraknya kalau diukur maps tuh kayaknya 2 jam deh harusnya nih. Dan gimana sih manajemen waktu antar menjadi doula, menjadi istri, menjadi ibu bagi 4 orang anak. Gimana Mbak dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara cepat gitu? Ya, itu memang tantangan yang cukup besar sekali ya kalau mau menjadi doula. Jadi kalau aku selalu bilang doula itu memang nomor satunya perlu punya support system sih. Suami aku selalu bilang aku itu doulanya doula. Jadi dia selalu bilang kamu bisa memahami klien menjadi doula, tapi sebenarnya di rumah yang perlu handling pada saat kamu berangkat ya aku gitu. Jadi di situ kita bukan siapa bantu siapa, tapi kita sadar ini pilihan kita masing-masing sehingga secara sadar kita udah membicarakannya bagaimana berbagi peran. Ketika ibunya lagi tidak ada, dalam waktu yang tidak terduga gitu. Kalau kita pamit kerja kan jelas, pagi nanti sore bunda pulang. Kalau ini tuh aku pamit kerja kayak kapan pulang? Belum tahu gitu. Atau pertanyaan anak-anak akhirnya udah kayak bunda nanti malam di rumah kan, mudah-mudahan ya, yuk kita berdoa supaya bayinya bisa lahir sore ini supaya malam bunda udah di rumah. Tapi tidak jarang juga ya sudah aku pulang mungkin besok paginya. Dan ketika aku pulang pekerjaanku memang sebagai doula udah selesai. Tapi untuk bisa recovery balik ke keluarga, aku tahu aku butuh space. Karena aku udah holding space segitu besarnya, jadi aku butuh space. Makanya biasanya aku butuh 1 hari atau kalau persalinannya cukup emosional banget, aku butuh 2 hari untuk off. Off itu dari pekerjaan, panggilan doula lainnya atau manajerial di studio Birth Amit You gitu ya. Atau juga off dari anak-anak yang kira-kira cukup clingy sama ibunya. Aku bukannya kayak memisahkan banget nggak boleh ketemu, enggak. Tetap ketemu, tetap peruntelan. Tapi beberapa tugas ibu di rumah atau tugas istri di rumah itu selama day off itu biasanya sudah ada support system yang membantunya. Jadi pastikan sebelum memiliki menjadi support system bagi orang lain, kita punya support systemnya dulu ya di rumah ya. Tapi pekerjaanmu unik dari rumah ke rumah. Iya betul. Bener ya, nggak jauh-jauh dari situ Mbak Imu. Seperti yang tadi kita obrolin ya. Ini menarik karena ngomong-ngomong tadi kan setelah holding space yang begitu besar ketika proses menemani proses lahiran, Mbak Imu akhirnya mengambil 1 hari off, 2 hari off. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kayak self care yang wajib banget untuk Mbak Imu lakukan setelah menemani persalinan? Ada, tentu saja. Pijat. Itu yang utama ya, karena nggak bohong pegel ya. Betul. Kalau nggak pijat, misalnya nggak sempet pijat, minimal ngerendam kaki pakai air hangat, pakai air garam. Terus abis itu aku perlu menggeret energiku untuk journaling, menuliskan apapun yang pernah terjadi di lahiran. Apakah happy-nya, apakah ada kesedihannya, apakah ada di balik emosional ibu dan ayah, di balik emosional dokter dan bidan, ada sesuatu yang mungkin aku bisa tangkap emosionalnya dan aku tulis itu semua. Supaya apa? Setelah itu selesai tidak melekat lagi. Nggak membawa emotional baggage yang begitu kuat, yang begitu besar ya. Di saat itu biasanya aku nangis banget. Terus mungkin banyak yang nggak bisa aku keluarkan di persalinan. Ada beberapa yang bisa aku keluarkan, tapi ada beberapa yang mungkin aku keluarkan di saat sendiri itu. Atau ya happy aja gitu sih. Jadi kadang persalinan lancar bukan berarti emosionalnya nggak berat. Persalinan lancar sampai rumah kok day off-nya 2 hari gitu. Suami aku bisa bertanya, kenapa lebih lama? Bukankah kamu cuma 6 jam misalnya? Ternyata emosionalnya yang aku hold di dalam space itu besar banget. Jadi aku butuh waktu untuk istirahat lebih panjang, menulis lebih banyak, pijat lebih lama, makan lebih enak gitu.
Berarti memang seperti yang tadi kita bahas juga, Iya. persalinan tuh bukan suatu hal yang bisa ditebak-tebak, yang Betul. dikira-kira Iya. gitu. Karena kita bukan yang megang kendali sepenuhnya. Betul. Wah, luar Dan biasa. quality time sama anak-anak lagi itu juga salah satu self healing buat aku juga sih. Tapi Mbak Imu, ada nggak sih dari sekian banyak momen persalinan yang paling melekat, yang paling berkesan, entah sedih, entah menyenangkan ya, dari yang pernah Mbak Imu experience sendiri? Aku harus menghembuskan nafas dulu. Kenapa? Karena dulu itu kan between life and death ya. Jadi aku selalu percaya rasa netralnya tuh perlu selalu kita jaga. Karena yang namanya mata koin, di sini kelahiran, di sini kematian. Buat kita, bayi itu lahir ke dunia. Tapi buat POV baik, dia tuh menghadapi kematiannya dari dunia rahim menuju dunia sekarang. Jadi benar-benar life and death itu dalam satu koin, bukan antara hidup dan mati kita pilih mau hidup apa mati, enggak. Kita pasti mengalami kematian dan kelahiran dalam satu waktu. Jadi emosionalnya ibu itu bukan hanya senang, tapi ibu pun juga mengalami grief dalam persalinan. Tapi kan kita selalu dibilangnya lahiran harus happy. Nggak apa-apa kok kalau kita lihat bayi terus kita masih kaget ini apa, itu boleh loh. Aku merasakan itu. Jadi nggak harus kayak happy. Itu idealnya. Tapi kalau kita masih butuh waktu untuk ini apa yang terjadi ya? Dia siapa ya? Aku siapa ya? Fine. So you can cry it out. Mau happy dulu, mau seneng dulu itu nggak apa-apa. Nah, sehingga dengan proses persalinan yang beraneka ragam itu, setiap pulang dari persalinan pasti selalu ada grief-nya, selalu ada happy-nya. Secara emosional, spiritual. Tapi kalau ditanya, yang paling sedih ya tentu saja kalau ternyata bukan life and death, tapi death and death. Jadi mendampingi persalinan, ya bayinya stillbirth. Jadi bayinya sudah tidak bernyawa, tapi ya kita harus lahirkan dan kita harus mendampingi. The silent moment itu, wah aku menceritakan aja masih goosebumps gitu kan. Aku udah beberapa kali mengalami itu dan ya kita tidak bisa apa-apa, kita hanya tunduk dan patuh dan bagaimana tetap bisa save space buat keluarga ini dan tetap mengapresiasi setidaknya kehidupan yang pernah ada di dalam rahim dia, kita preservasi, berilah dia nama dengan secara sadar, ayo kita lihat sama-sama. Jadi bukan yang kayak duka dan grief itu tidak diterima gitu, ayo kita terima sama-sama dan kita hadapin gitu sama-sama. Jadi duka terdalamnya sih paling beratnya kalau masa-masa yang plus ya bayinya gitu. Kalau happy-nya ya banyak banget sih. Kalau itu hampir semua persalinan pasti aku nangis karena happy, senang. Proses persalinan itu senang atau tidaknya tidak dinilai dari cepat atau lamanya sebuah persalinan. Tapi bagaimana si ibu dan ayah menjalani persalinan itu secara berkesadaran. Dan juga bukan dinilai dari kayak, oh aku persalinannya tenang gitu, nggak teriak-teriak sama sekali. Instead of that ada yang lahirannya dari awal sampai akhir teriak terus, bersuara terus. Secara logika kan, oh mungkin aku akan lebih senang dan happy mendampingi persalinan yang tenang. Tapi belum tentu itu. Mungkin orang yang bersuara dia rilis dan selesai, tapi ada juga yang dia diam dengan tenang, tapi dalam hati juga we never know. Jadi hal-hal itu sih yang sebenarnya lumayan membuat unik lah setiap kisah persalinan. Luar biasa sih Mbak Imu, 9 tahun berarti ya menekuni profesi sebagai doula ini. Pastinya sebenarnya satu kisah unik lagi dan ini yang paling lucu sih. Jadi aku mendampingi proses persalinan mantan pacar aku. Itu bagaimana emotional baggage-nya? Ini nggak keluar rumah berapa hari nih? Gimana tuh ceritanya Mbak? Seru kan? Seru banget. Tapi memang kita udah profesional ya. Profesional dan baik-baik aja. Jadi kebetulan memang anak kita satu sekolahan, bersahabat. Jadi ya sudah, kita berkawan dengan baik. Lalu ya hamil, aku hadir persalinannya, ya sudah. Istrinya pun tahu ya? Tahu. Dan nggak masalah juga gak ya? masalah. Dia pun juga tahu. Ya sudah, being profesional dan ya semakin baik saja kami semua. What happened in the past? Ya udah saya in the past ya. Iya. And also, dan begitu juga dan kelahiran ya. Lucu kan ya, jadi kalau ditanya cerita unik apa, aku udah punya cerita paling unik. Itu yang paling gong sih. Tapi Mbak Imu 9 tahun menjadi menekuni profesi sebagai doula, bersahabat dengan berbagai momen kelahiran. Menurut Mbak Imu, perspektif
melihat kematian itu sendiri seperti apa? Kematian dan kelahiran itu akhirnya aku punya persepsi itu sebuah kejadian netral sih, dan selalu saling melengkapi. Aku 2020 akhir menghadapi kelahiran dan kematian dalam waktu berdekatan. Jadi 35 minggu aku hamil anak keempat, ayahku meninggal. Jadi disitulah aku belajar banyak bahwa oh ternyata ini lumayan mendalam buat aku karena ini jadi loncat-loncat. Di bulan yang sama yang aku tadi ceritain bayi lahir meninggal, itu lumayan jadi momen satu kayak beberapa detik aku kayak terhenti gitu ya di dunia ini, bernafas pun juga kayak berat karena aku lagi hamil sekitar 30 minggu dan aku menggendong bayi 30 minggu juga usianya sama tapi tidak bernyawa, sementara di dalam sini bernyawa. Jadi kayak kehidupan itu ada di mana sebenarnya? Ada di dalam sini atau ada di dalam gendongan aku yang aku gendong bayinya tidak bernyawa. Di situ aku belajar tentang kematian dan kehidupan. Lalu 2 minggu kemudian ayahku meninggal. Jadi aku belajar dari bayi itu, dikasih cicilan berduka gitu ya. Lalu akhirnya aku berduka, tapi aku memberikan waktu, udah 2 minggu aja deh aku dukanya. Ternyata nggak bisa begitu ya namanya duka ya. 2 minggu aku berduka, maksud aku biar lahiran aku nggak duka lagi. 2 minggu aku kasih waktu nangis sejadi-jadinya, habis itu aku siap lahiran. Kontraksi bukan 4, bukan 6 lancar, masuk 6 menuju lahiran, ternyata aku langsung menghadapi, aku nggak siap menghadapi another kematian rahimku untuk melahirkan si bayi. Aku nggak mau lahir sekarang, si bayi enak aja, aku udah di sini nih gitu kan. Jadilah meledak semuanya di situ. Disitulah akhirnya aku belajar bahwa yang namanya kelahiran, kematian itu sebuah peristiwa yang netral dan perlu diterima dua-duanya. Pada setiap kelahiran kita perlu menerima kematian, pada setiap kematian kita perlu menerima kelahiran. Di satu POV aku melihat ayahku meninggal, tapi mungkin kita nggak tahu almarhum merasa apa di kelahiran barunya gitu kan. Jadi it's really netral. Wow, berada di satu spektrum yang sama seperti black and white. Betul. Ternyata mereka satu spektrum yang sama, bukannya keterbalikannya. Itu adalah sebuah proses menuju. Wah. Dan kita nggak bisa main-main sih dalam profesi ini sih. Makanya aku bilang kita nggak boleh nebak-nebak. Itu hal yang paling nggak boleh dilakukan. Kayak lama, kayak cepet, nggak. Kita nggak boleh bermain di sisi life and death ini. Dan itu kenapa profesi doula ini masih sedikit ya, belum banyak yang menekuninya ya. Tolong dong diperbanyak, saya butuh tim. Open recruitment. Oke, Mbak Imu, yang bikin jatuh cinta terus-terusan sama profesi ini? Nggak pernah ada yang sama soalnya. Itu sih yang bikin jatuh cinta. Mau anak pertama, mau anak kedua, mau orang yang sama, balik lagi gitu ya, repeat order. Nggak bisa tuh, dari tahun 2 tahun yang lalu kita balikin lagi aja gayanya gini, nggak bisa, selalu beda. Jadi itu yang menjadi aku jatuh cinta lagi. Kalaupun aku ngambil momen, aku juga ada berfotografi juga ya, ketika aku mengambil momen, nggak bisa kayak foto-foto kawinan, tahan, ayo. Pura-pura bahagia gitu ya. Nggak bisa, bayi lewat ya lewat, kalau dapet ya syukur, enggak ya sudah kita lewat momen ya, tunggu 3 tahun lagi dia hamil. Mbak Imu, kalau gitu ya, setiap perempuan punya keinginan yang sama mungkin untuk terus melakukan fitrahnya sebagai perempuan, yaitu ya reproduksi gitu. Bagaimana tanggapan Mbak Imu sendiri akan perempuan yang memilih untuk child free? Itu. Itu. Buat aku mau child free atau mau free child sebanyak-banyaknya. Child free child. Free having child sebanyak-banyaknya, 4, 5, 7 mungkin. Iya. Itu kan pilihan ya. Tapi basic lines and basic notes-nya adalah bukan soal child free-nya, tapi how do you feel free as a child? Itu udah selesai atau belum? Apakah kamu ketika berpikir diri anak-anakmu itu sudah merasa free atau belum? Kalau sudah merasa free dan selesai,
biasanya kamu akan lebih flowing, nggak ada batasan mau child free, mau free child berapa biji gitu ya. Itu udah semesta aja gitu. Buat aku sih begitu ya. Jadi yang perlu jadi fokus adalah free as a child itu seumur hidup PR-nya. Even sampai hari ini pun juga aku masih menyelesaikannya gitu. Itu deh project misi jiwa sampai nanti selesailah hidupku itu. Terus work in progress. Ya. Mbak Imu, tadi Mbak Imu juga sempat mention kalau ada berfotografi juga. Ya. Mungkin ini sedikit pengen kenalan nih sama Bird I'm With You sebagai founder. Bird I'm With You ini sebenarnya apa sih fasilitas atau enggak jasa yang bisa diberikan nih untuk pendampingan ibu-ibu dan bukan cuma ibu-ibu, bahkan untuk keluarga baru. Ya. Jadi Bird I'm With You adalah sebuah platform edukasi, layanan edukasi one stop service untuk melayani ibu, ayah, dan bayi dalam proses membangun keluarga dari 1000 hari pertamanya. Jadi mulai konsepsi, hamil, melahirkan, pasca bersalin. 1000 hari pertama tuh berarti sekitar 2 tahun ya. Layanannya tuh holistik, jadi ada pendampingan birth doula, postpartum doula, kemudian ada kelas-kelas edukasi persalinan, kelas edukasi pasca persalinan, prenatal yoga, postnatal yoga, dan juga itu tadi birth fotografi. Jadi lengkap ya layanan yang diberikan oleh Bird With You. Betul. Nanti kalau penasaran langsung aja cek Instagram Mbak Imu ya, bisa ya. Irma Syarifat atau bird.imwithyou. U-nya pakai U. Mbak Imu, thank you banget ya udah datang ke Connect atas obrolan kita yang menarik banget tadi. Nggak sabar banget untuk lihat hasilnya nih. Aku juga. Tapi aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang Connect nih. Boleh dong. Jadi Connect sendiri adalah media dan juga konten platform yang interaktif berbasis teknologi, di mana tujuannya sih meningkatkan literasi baca ya pada masyarakat-masyarakat yang akhirnya kenal sama Connect. Karena semakin banyak kita baca artikel-artikel, melihat video-video yang ada di Connect, kita akan di reward, waktu kita tuh di value loh. Wow. Yes, kita akan mendapatkan koin-koin dan nanti koin-koin itu, koin Connect ini bisa di-redeem sama seluruh perintilan barang-barang yang gemes-gemes yang bisa ditemukan di websitenya. Iya, nanti jangan lupa sign up ya. Siap. Aku lagi butuh apa ya? Kipas angin, bird ball gitu ada kali.